Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kamu mampu menjelaskan prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Nah, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3, ya. Yang pertama, kelistrikan pada sel saraf. Yang kedua, hewan-hewan penghasil listrik. Dan ketiga, penggunaan listrik statis dalam teknologi. Di hari ini kita akan bahas 3-tiganya. Sekarang kita mulai dengan kelistrikan pada sel saraf. Jadi seperti kita ketahui, tubuh kita itu dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf, ya, yang disebabkan adanya impuls atau sinyal. Sekarang ibu tanya, apakah kamu tahu saat kamu dicubit itu kamu akan merasakan sakit? Saja iya. Rasa sakit itu muncul karena kulit kita menerima rangsang yang berupa cubitan. Nah, rangsang inilah yang selanjutnya akan diubah oleh sel saraf kita menjadi sebuah impuls. Ini kita akan mempelajari khusus tentang aliran impuls pada tubuh manusia. Nah, aliran impuls pada tubuh manusia itu disebut dengan istilahnya biolistrik. Tegangan pada tubuh kita berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik dalam rumah tangga. Jadi walaupun di dalam tubuh kita itu ada listrik, tapi besarnya tidak sebesar listrik yang ada di sekitar rumah tangga kita. Listrikan pada tubuh kita hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik yang terdapat di dalam rumah-rumah kita. Di sini ada gambar, ya, bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls atau sel saraf menghantarkan impuls atau rangsang. Nah, sel saraf kita menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Nah, rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Nah, saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif natrium melingkupi bagian luar membran sel. Nah, di kondisi ini, membran sel saraf bagian luar akan bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam akan bermuatan listrik negatif. Oke, ibu teruskan. Nah, di sini ada gambar tentang impuls listrik atau rangsang listrik yang terdapat pada saraf manusia. Jadi di sini dikatakan setiap manusia itu memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya gerak otot. Sistem saraf kita itu terdiri atas sel-sel saraf sebagai untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsang yang diterima oleh panca indera. Ya. Nah, setiap sel saraf itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian sel saraf, dendrit, ya, dan akson atau neonet. Selain ketiga bagian itu, pada sel saraf juga terdapat selubung myelin. Nah, berdasarkan ada tidaknya selubung myelin, ada dua macam lagi sel saraf, yaitu sel saraf yang berselubung myelin dan sel saraf yang tidak berselubung myelin. Nah, di sini kita bisa lihat gambar di mana neuron transmitter dilepaskan oleh suatu sel saraf yang mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Nah, neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Nah, sel saraf muatan positif natrium ini masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Nah, saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Nah, di sini ada bagan, ya, kamu bisa lihat di situ. Fungsi dari, jadi bagian sel saraf kita tuh ada 3, seperti ibu katakan tadi, ada dendrit, ada badan sel, ada membran. Nah, dendrit itu berfungsi, ya, menerima impuls atau rangsang dari sel lain dan meneruskannya ke badan saraf. Nah, setelah sampai di badan sel saraf, impuls tersebut diteruskan dari dendrit ke akson. Nah, di akson inilah nanti, ya, badan rangsangan tadi
Jadi fungsi si akson ini adalah meneruskan rangsang dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau sel ke sel otot atau ke sel kelenjar. Ya, diulang. Nah, jadi sel saraf kita dari luar itu diterima oleh dendrit, diolah oleh badan sel. Nah, nanti setelah itu baru diteruskan oleh akson atau neret ke sel saraf yang lain. Jadi sel saraf di tubuh kita itu banyak, nah ada beratus-ratus saling menghubung satu sama lain. Nah, baru nanti di situ ada yang bagian sel saraf yang keempat yaitu myelin, di mana fungsi myelin itu mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadi loncatan muatan. Nah, terakhir baru nodus Rentier, ya fungsinya tempat terjadinya tarik menarik muatan listrik di membran sel saraf. Oke, di sini ada bagan, nanti ini kamu kerjakan di rumah, ya. Tugas dari ibu kamu kerjakan. Jadi A ini apa, fungsinya apa, B ini apa, fungsinya apa, C ini apa, fungsinya apa, D ini apa, fungsinya apa, sampai G ya. Sampai G itu apa, fungsinya apa. Oke, itu untuk yang pertama ya. Nah, ini ada gambar ya. Gambar yang ibu terapkan tadi ya, di mana ada nodus Rentier ya. Tempat apa namanya? Daerah yang tidak terselubungi myelin ya. Yaitu ada namanya nodus Rentier. Nah, ini bahan kedua yaitu hewan-hewan penghasil listrik. Nah, hewan penghasil listrik itu banyak. Kita mulai dari ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut, kamu bisa lihat gambarnya, dia memiliki mulut yang panjang, merupai bentuk belalai gajah, makanya disebut dengan ikan belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus, disusun oleh ribuan sel elektroplak ya pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Oke. Hewan kedua yaitu ikan pari listrik yang mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Nah, kedua sisi kepala ikan pari listrik ini mampu menghasilkan listrik sebesar 220 volt. Jadi, kalau kita gunakan di rumah ya, saat tegangan itu sama seperti saat tegangan kita di rumah. Nah, yang ketiga yaitu hiu kepala martil, di mana ya hewan ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Nah, hiu ini mampu menerima sinyal listrik hingga 1,5 miliar volt. Nah, hiu kepala martil ini biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Ya. Hindari keberadaan predator dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet. Nah, hewan keempat yaitu Echidna, jadi mirip seperti landak ya, jadi banyak duri. Dia memiliki moncong memanjang yang fungsinya sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Nah, elektroreseptor Echidna ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Harus basah ya. Nah, hewan selanjutnya yaitu belut listrik ya. Belut ini dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besar jumlah energi listrik yang dihasilkan dan yakin dapat menyebabkan kematian pada manusia. Nah, hewan terakhir yaitu lele listrik, hidup di air tawar, berasal dari perairan tropis Afrika, memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Jadi kalau kita hubungkan, lele listrik ini bisa menyalakan komputer selama 45 menit. Oke, pokok bahasan kita terakhir yaitu ya fungsi daripada listrik statis di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa untuk pengecatan mobil. Jadi pada saat pengecatan mobil ya, ini menggunakan sistem listrik statis di mana butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Nah, butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil bila badan mobil diberi muatan berlawanan dengan muatan cat. Ya. Nah, terus yang kedua yaitu mesin fotokopi ya. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Nah, komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner, jadi tintanya ya, atau tempat bubuk tinta halus itu. Nah, toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Baiklah, materi Ibu cukup sampai di sini. Tugas kamu di rumah adalah itu tadi ya, ini ya.
melengkapi gambar dari A sampai G. Itu bagian salap itu namanya apa, fungsinya apa. Ini ada di buku paketmu ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini, tugasnya tolong dikerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan ya. Baiklah, terima kasih ya. Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.